وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih izinkan kita, Allah masih beri kesempatan kita untuk selalu berubudiyah, mengabdi kepadanya dan berthalabul ilmi litaqarrub ilaih. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-musbitin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kusyuf wa syuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan wirid membaca kitab Futuhul Ghaib yang alhamdulillah kita sudah selesai 2 maqalah. Makalah pertama berkenaan dengan 3 hal yang mesti dilakukan oleh manusia, berkenaan dengan melaksanakan amarnya Allah, lalu menghentikan larangan Allah, dan ridha atas ketentuan Allah. Kemudian setelahnya kita diberi wejangan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan nasihat kepada kebaikan. Semuanya isinya nasihat. Ikutin Rasulullah, jangan bikin bid'ah. Taati Rasulullah, taati Allah, jangan bikin yang enggak-enggak. Bertauhid kepada Allah, jangan syirikatkan Allah, dan sebagainya. Banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan beliau kemarin kepada kita, yang intinya adalah bahwa nasihat yang disampaikan mesti berdasarkan al-haq. Al-haq yang kita maksud adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bis-sabr, dengan kesabaran. Yang poinnya adalah as-sabr itu juga Allah berserta orang yang sabar. Nah, pada saat ini kita masuk kepada maqalah ketiga. Ini beliau menceritakan terkait dengan ibtila. Ibtila ini banyak perspektif ya. Ada orang mengartikan ujian, cobaan, dan sering disebut dengan bala juga, ujian gitu ya. Nanti akan kita coba lihat. Sebelumnya mari sama-sama kita bertawassul kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila khalifatihil mahdi fil alamin wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa jami'il awliya illah fil alamin. ونخص خصوصا للشيخ عبد القادر الجيلاني كتب الرباني شول الله لهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Di muqaddimah tadi kita membaca alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi segala pujian kepada Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Ini ujian. Gunanya untuk apa? Untuk melihat siapa yang paling bagus amalnya. Jadi kalau begitu, kalau kita perhatikan zahir ayat surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup mati itu sebagai ujian, cobaan. Kalau begitu kira-kira gimana? Ada nggak setiap hari yang kita lakukan ini terlepas dari cobaan? Nggak ada. Maka itulah maksud dari kalam ibtila di maqalah yang ketiga ini. Mau baik, ujian. Orang biasa kan nyebut ujian itu ketika
dia dapat musibah, ya kan? Ini ujian, ini cobaan gitu ya. Seolah-olah ketaatan itu juga tidak ujian dan cobaan. Kan kadangkala orang banyak juga terjebak di situ. Karena perspektif kita selama ini memahami cobaan itu sesuatu yang bikin sulit kita. Aduh, aku lagi diuji, gitu kan? Aku lagi dicoba. Padahal kalau kita lihat pemaknaannya secara umum, dari kita ambil makna dari surah Al-Muluk tadi itu, yang pertama Allah sebutkan Al-Maut. Setelah itu baru menyebutkan Al-Haya. Itu kenapa tuh? Kenapa Allah tidak sebutkan Alladzi khalaqal hayata wal mauta? Kenapa tidak dikatakan itu? Itu menunjukkan bahwa sebelumnya tidak ada al-maut. Kalau kita ini manusia disebut dengan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu berapa kali itu? Hidup 2 kali, mati 2 kali. Nah, itu dia pemahamannya. Kalau kita perhatikan, mati yang pertama apa? Dari tidak ada menjadi ada. Mati kedua, dari ada dimatikan. Hidup kedua, dari mati nanti dibangkit. Nah, itu disebut dengan mati 2 kali, lalu hidup 2 kali. Itu pemahamannya di situ. Itu kenapa ayatnya dimulai dengan kata khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tidak hanya mati saja yang jadi ujian. Hidup juga ujian juga kan? Ya buktinya kita di rumah masing-masing. Bapak-bapak ini ujian untuk ibu-ibu, dan ibu-ibu juga ujian untuk bapak-bapak, kan gitu kan? Nah, keberadaan kita itu ujian semua. Artinya apa? Nggak ada satupun kita yang aman dari ujian. Jadi jangan sangka kita tidak ada ujian gitu ya. Mentang-mentang nggak sekolah nggak ada ujiannya. Nggak gitu juga. Semuanya ada ujiannya. Jadi itulah kenapa ini makalah ketiga ini jadi perhatian untuk melihat bagaimana ujian itu. Ketika kita mendapat ujian kita gimana? Padahal kalau kita kembali lagi misalnya kepada ayat Allah dalam surat Muhammad itu yang tadi kita baca juga ayatnya, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum. Kami tidak uji kamu. Sesungguhnya kami mengujimu itu untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh di antaramu. Jadi ibtila atau bala, ujian itu ini untuk memperlihatkan 3 hal. 1, siapa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, siapa yang sabar. Dan yang ketiga, siapa yang paling unggul, yang paling baik amalnya. Ini kalau kita pahami makna ibtala. Maka penggunaan kata bala, ada imtihan juga tuh dalam Quran itu. Semuanya adalah untuk pengujian. Bahkan kata ujian juga digunakan dengan istilah fitnah. Kalau kita bicara istri, anak istri itu fitnah. Jadi anak istri itu fitnah, Pak. Iya, anak istri itu fitnah. Itu teks Quran kan mengatakan begitu. Anak dan istrimu adalah fitnah. Fitnah itu artinya apa? Ujian untukmu. Ujian. Nah, kita mesti ngadapin itu. Nah, kita ngadapin itu, kenapa? Lalu kalau kita tanya, kenapa mesti ada ujian? Nah, jawabannya tadi, untuk melihat Allah melihat siapa yang sungguh-sungguh. Lalu siapa yang sabar? Artinya dalam menghadapin ujian itu, poin pertamanya sungguh dan sabar. Setelahnya baru dilihat siapa yang paling unggul. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Lalu nanti akan diinformasikan siapa yang lulus ujian, siapa yang tidak. Biasanya kalau orang diuji dengan dengan bencana, itu biasanya
alhamdulillah, astagfirullah gitu, sabar gitu ya. Ya kan? Maka orang mengatakan bahwa ujian, ketika diberi ujian dan kalau di situ ada pemaknaan sabar, sabar itu min sodamatil ula, semenjak ujian itu ada maka sabar juga selalu ada di situ. Nah makanya ketika kita mencoba memperhatikan semuanya yang dikemas dalam istilah ujian dan cobaan itu, yang tadi kita sebut, dalam yang sulit-sulit biasanya seperti agak lebih mudah menghadapinya. Cukup dengan kata sabar, ya kan? Sabar ya Pak, sabar ya Bu, ya kan? Dengan mudahnya mengalami begitu. Jika ada orang dapat musibah dalam tanda kutip, ada ada bencana, lalu dikalamkan, sabar Ibu, oke, it's okay jika menerima itu. Tapi ketika hal yang berhubungan dengan kebaikan, dengan ibadah, kadang-kala banyak orang nggak sabar. Sholat aja kadang orang nggak sabar. Banyak nggak sabarnya. Maka dalam ketaatan pun mesti ada bab sabar di situ. Taat pun ujian, dekat pun ujian. Nah, itu yang kita sebut dengan ini, dikemas dengan kalam ibtila. Semuanya itu ujian. Nah, lalu bagaimana jika semuanya adalah ujian? Bagaimana kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsalitsah fil ibtila'i. Idza ibtuliya al-'abdu bi baliyatin taharraqa awwalan fi nafsihi bi nafsihi, fa in lam yatakhallas minha ista'ana bi ghairihi min al-khalqi ka salatin wa arbabil manasib wa arbabid dunya wa ashabil amwal wa ahli tibbi fil amradi wal awja', fa in lam yajid fi dzalika khalasan raji'a hina idzin ila rabbih bidu'a'i wa tadarru'i wa thana'. Apa kata beliau? Makalah yang ketiga itu tentang ibtila. Apabila seorang hamba diuji dalam kehidupannya, maka yang dilakukan pertama apa? Dia mulai mengatasinya. Gerak awalnya itu dia menuju kepada dirinya sendiri. Dia selesaikan dulu dengan dirinya. Dia bisa menyelesaikan nggak itu soal permasalahan. Jika dia belum mampu atau tak mampu menyelesaikannya dengan dirinya sendiri, maka dia minta bantuan orang lain. Ini jika orang ditimpa atau jika orang diuji, maka bab pertama dilakukan, dia selesaikan dulu dengan dirinya. Urusan dia dulu. Ini beliau gambarkan. Jika tidak mampu diselesaikan secara personality, maka di situ minta bantuan kepada yang lain. Seperti minta bantuan kepada makhluk, seperti minta bantu kepada pemimpin, lalu minta bantu kepada penguasa, apakah itu penguasa dunia atau kalau berhubungan dengan harta nanti dia bisa ngadu kepada sahibul mal atau orang yang punya harta, atau jika berhubungan dengan penyakit kolbu nggak bisa dia menyelesaikannya, datang dia kepada ahli tib, dokter kolbu atau penyakit apa saja yang ada sama dia, maka dia datang. Jika tidak juga selesai persoalan yang dihadapinya itu, atau belum juga mendapatkan solusi, maka ketika itu baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia merendahkan diri, baru dia menunduk, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba gambarkan, satu paragraf ini dia gambarkan begini. Jika seseorang itu ada persoalan, diselesaikan dulu sendiri. Kalau nggak bisa dia minta bantu ke orang. Kalau orang nggak bisa bantu juga, pilihan terakhirnya adalah Allah. Kan itu kan gambarannya. Pilihan terakhir itu Allah dia. Allah pilihan terakhirnya. Itu tabiat nggak itu? Atau kita kalau ada soalan gimana? Seperti gambar ini nggak?
Ini kan dia menggambarkan siklus yang terjadi nih. Faktanya begitu loh. Jika ada cobaan, coba selesaikan dulu dengan diri sendiri. Jika diri sendiri nggak bisa, dari bantu orang lain. Jika orang lain nggak bisa, baru Allah. Jadi pamungkasnya di situ ya. Kira-kira sepintas ada yang salah nggak? Gimana tuh kira-kira? Lalu apa lagi? Famadama yajidu binafsihi nusratan lam yarji' ilal khalqi. Selama dia memperoleh solusi terhadap persoalan yang dia hadapin, terhadap ujian yang dia hadapin, maka dia tidak akan menghadap kepada makhluk lain. Dia bisa nyelesain. Atau kalau bahasanya, saya bisa selesai ini kasus. Saya bisa selesaikan ini ujian. Begitu juga, ini seperti jadi kaidah jadinya. Begitu juga wa madama yajidu bihi 'indal khalqi nusratan lam yarji' ilal khaliq. Jika bab yang di atas dirinya tidak mampu menyelesaikan, maka dia masuk pada kaidah kedua. Selama dia mendapatkan pertolongan, bantuan dari makhluk, maka beliau belum kembali kepada sang Khalik. Ini memang benar-benar tabiat manusia benar ini. Lalu setelah itu, summa idza lam yajid indal khaliq nusratan istaraha baina yadayhi mudiman li su'ali wa du'a'i wa tadarru'i wa thana'i wal iftiqari ma'al khawfi minhu war raja'. Jadi kita kembali kepada konsep awal. Jika tidak tuntas oleh dirinya, minta bantu ke yang lain. Jika tidak juga, dia minta ke Allah. Nah ini, bagaimana Allah? Ini bagaimana Allah nih? Kan terakhirnya dia ngadu ke Allah. Oke. Lalu ketika dia ngadu kepada Allah, Allah kan katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Nah sekarang begini kasusnya ini. Tsumma idza lam yajid indal khaliq nusratan. Dia sudah mengadu kepada Allah, tapi belum juga mendapat bantuan. Sehingga muncul kalam seperti kalam para sahabat, mata nasrullah. Ini kapan bantuan Allah ini? Ini kalau kita bawa ini ke Palestina, ini kalam begini juga begitu. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Jika tidak dapat atau belum didapatkan bantuan Allah, istaraha baina yadayhi. Biar pasrah. Pasrah di hadapan Allah. Lalu ketika pasrah di hadapan Allah, apa lagi dilakukan? Mudiman lisu'ali wa du'a'i wa tadarru'i wassana'i. Dia terus menerus meminta, terus menerus berdoa kepada Allah, terus menerus menyanjung dan memuji Allah, dan bahkan dengan kalamnya wal iftiqari ma'al khawfi minhu war raja', sehingga selalu mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum juga ini, belum juga dapat bantuan. Belum. Sudah berdoa, kan ada yang mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah, sudah lama sekali saya berdoa kepada Allah, tapi kok doa saya nggak dikabulkan juga. Kan banyak kan orang yang punya case begitu. Sekarang gambaran itu disebutkan oleh Syekh Qadir. Itu bagian dari ibtila gitu. Jika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan, itu juga bagian dari ujian itu sendiri. Lalu minta bantuan kepada orang, nggak dibantu orang, itu juga ujian lagi. Lalu berikutnya minta bantuan kepada Allah, belum dikasih. Ini belum ya, bukan tidak dikasih, tapi belum dikasih. Kalau tidak dikasih beda. Ini belum dikasih. Belum dikasih. Sampai dia terus menerus
menyanjung, berdoa, mengemis di hadapan Allah, bahkan sudah menangis walaupun kadangkala tangisannya adalah tangisan palsu, gitu kan? Kan kita tahu itu mana tangisan yang benar dan mana yang tidak benar itu. Semua kita memahami mana tangisan yang palsu dan mana yang tidak. Lalu selalu mengemis, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Summa yu'jizuhul khaliq azza wa jalla 'anid du'a wa lam yujibhu hatta yanqati' an jami'il asbab. Nah, di sini kuncinya nih. Lalu dikalamkan sehingga sudah capek ini hamba ini berdoa kepada Allah. Doanya juga belum dikabulkan. Doanya belum diberikan, permintaannya juga belum diperkenankan. Lam yujibhu, belum dijawab. Tapi baca ayat sering juga. Udhuni astajib lakum. Ini gimana gitu. Nah, ini sampai di sini apa yang bisa kita pahami di sini? Bahwa Allah itu bukanlah sesuai dengan persepsi kita. Kan udah capek itu doa. Dari atas apa? Istiraha baina yadayhi mudiman li su'al wa du'a. Pasrah. Lalu selalu berdoa, selalu memuji, bahkan mengemis-ngemis. Dan di situ dimunculkan raja kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan tinggi. Tapi Allah belum dikabulkan oleh Allah. Belum. Sampai kapan? Nah, ini hatta yang qati'a an jami'il asbab, sampai hilang atau terputus semua asbab-asbab dia minta kepada Allah. Kadang kita doa apa? Ya Allah, luluskanlah anak saya, dia lagi ujian gitu kan. Apalagi minta apa saja, karena ada asbab. Ada sebab-sebabnya. Kenapa kita doa ini? Kenapa kita minta ini? Nah, sekarang asbab itu diputus oleh Allah. Hatta yang qati'an jami'il asbab. Sehingga asbab-asbab kita meminta kepada Allah itu diputus. Itu maksudnya apa? Apa yang diputus? Yang diputus itu adalah keinginan nafsiyah kita. Ternyata orang minta bantu kepada Allah itu, minta tolong kepada Allah itu banyak juga babnya nafsiyah. Sehingga dia mendikte Allah, sehingga dia ngingatin Allah. Sehingga apa lagi? Dia merintahin Allah. Sehingga persepsi Allah itu mesti sesuai dengan persepsinya dia. Nah, ini yang begituan itu mesti dihancurkan dalam diri. Nah, itulah dikatakan sampai seorang itu mau berdoa bagaimanapun, kalau masih ada asbab dia berdoa, nggak bakalan dikabulkan oleh Allah. Masih ada asbab, nggak bakalan. Fahina izin yanfadhu fihi al-qadar wa yaf'alu fihi al-fi'lu. Maka ketika itu nyatalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir menjalankan tugasnya. Kalau bahasa lainnya, takdir sedang melakukan tugasnya, kira-kira begitu. Yang berlaku sama orang itu ketika itu adalah takdir Allah, bahwa ketika itu belum dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alu fihi al-fi'lu. Itu dia. Jadi memang itulah tujuannya itu. Kalau tadi lihat di atas, kalau kita baca ayat lagi, linabluwakum hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin. Ada enggak mujahadah kita di sini? Atau kadangkala orang baru berjuang sedikit, baru mulai, lalu sudah mengatakan saya sudah berjuang. Nah, ini nih, dilihat nih, mana mujahadahmu? Lah, baru dibilang begitu. Lalu berikutnya, mana kesabaranmu? Artinya kalau balik kita misalnya kepada makalah tsaniyah, makalah yang kedua, yang di situ ada
dalam surat wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka di situ mesti Allah bersamanya. Lah ini Allah belum bersamanya. Yang ada itu masih dirinya. Maka jika masih ada dirinya ananiyah kita ini belum bakalan. Artinya kalau begitu bagaimana? Kalau begitu semestinya diri kita ini, keakuan ini tidak boleh muncul dalam meminta. Enggak boleh muncul dalam meminta. Coba kalau keakuan yang muncul dalam meminta, kira-kira gimana? Nafsuan kita, Pak. Nah, makanya ini yang dihajar ini. Lalu dikatakan saya sudah tahun-tahun berdoa, sudah pergi ke tanah suci juga dan berdoa. Doa saya belum dikabulkan juga. Coba. Jangankan kita. Nabi Allah Zakaria, masih ingat Nabi Allah Zakaria? Itu sudah lama sekali dia berdoa kepada Allah minta anak. Tapi enggak dikasih-kasih Allah. Sampai asbabnya habis. Enggak mungkin lagi menurut dia akan punya anak. Sudah tua. Tapi Allah beri kabar gembira dengan Yahya. Jawabannya, lah nggak mungkin kan istri saya sudah menopause. Karena asbab ente udah hilang gitu. Keinginan nafsiahnya nggak ada lagi. Itu dia. Karena keinginan nafsiah tidak ada lagi. Coba bayangin itu Nabi Zakaria. Kalau umuran kita umat Nabi Muhammad ini kan berarti umurnya 70 ke atas itu kan. Tapi kan umurnya lebih dari itu. Apalagi kalau kita bicara bab perempuan, umur segitu sudah menopause kan? Enggak lagi. Nah, disitulah dikasih oleh Allah. Jadi ya, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang diinginkan Allah, bukan pada waktu yang kita inginkan. Nah itu dia. Makanya untuk memutus asbab-asbab keinginan-keinginan kita tadi itu, nah itulah yang ditontonkan itu. Itu yang diperlihatkan. Supaya melihat siapa yang benar-benar di situ, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Endingnya apa? Endingnya fayafnal 'abdu an jami'il asbab. Maka fana seorang hamba dari semua asbab-asbab. Enggak lagi dia mikirin itu. Dia enggak mikirin asbab lagi dan dia enggak mikirin gerak lagi. Fayabqa ruhan faqat. Itu dia. Fayabqa ruhan faqat. Maka yang tinggal itu adalah ruhnya. Oke. Kalau kembali kita kepada mustalahat yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir dalam Sirul Asrar, apa mustalahatnya? Mengganti nafsiyah menjadi ruhiyah secara totality. Artinya kalau begitu apa? Kalau kita lihat teks ini, maka orang yang akan dikabulkan atau orang yang akan dibantu oleh Allah itu adalah orang yang telah aktif ruhiyahnya secara kulliyah. Artinya tidak nafsu lagi yang muncul, tapi ruhiyahnya yang telah mendominasi. Kalau kita kan yang masih mendominasi apa? Nafsu kita yang masih mendominasi. Nah sekarang yang semuanya itu sudah out, sudah lenyap. Fana itu kan artinya lenyap, sudah tiada, nggak ada lagi asbab-asbabnya, nggak ada lagi keinginan-keinginan
gerak-gerak nafsiyahnya nggak ada lagi. Yang ada itu hanyalah ruhiyah saja. Cuman pertanyaannya, bagaimana caranya mendeteksi bahwa itu adalah sudah ruhiyah gitu ya? Kadang kalau ini ruhiyah ini, kadang, nah gimana? Ntar dulu bicara itu, selesai dulu. Nah kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Syekh Qadir dalam Sirrul Asrar itu, kan kelar dulu. Babnya apa? Talqin, taubat, talqin, melazimkan zikir, la ilaha illallah, lalu terbuka kolbu, zikir Allah, lalu ditembus kolbu, terus ada zikir-zikir berikutnya, yang sampai ujungnya adalah kepada semua anggota tubuh ini, dia berzikir kepada Allah, yang dalam thariqah Naqsabandi itu disebut dengan kullu jasad, semua jasadnya sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah fase atau muqaddimah untuk portal kepada berikutnya, untuk masuk kepada alam berikutnya yang kita sebut dengan alam ruh, alam ruhani. Karena kita kan masih sibuk dengan jasmani kita. Kalau kita kembali lagi ke dalam mustalahat Syekh Qadir itu, kita ada ruhu jasmani, ada ruhu ruhani, ada ruhu sultani, dan ada ruhul qudsi. Nah semestinya paling tidak kalau kita lihat kalam ini, paling tidak itu sudah berada pada ruhu sultani. Ruhu sultani di mana alamnya? Hah? Di mana kemarin? Jabarut. Lah kalau begitu kira-kira siapa itu orang? Wali. Kalau begitu kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Jadi wali. Maka wali itu tidak ada geraknya yang gerak nafsiyah. Kalau ada wali tapi geraknya nafsiyah, ya enggak itu. Enggak ada gerak nafsiyah. Yang ada itu gerak ruhiyah. Jadi bukan bukan kemauannya dia, tapi kemauan ruhnya. Maka kalau kita masuk dalam bab kajian ini, inilah yang mesti kita capai. Atau kalau dulu sering dikalamkan Abuya misalnya begini, thariqah kepada Allah itu ada dua. Satu, ada thariqah yang disebut dengan thariqah nafsiyah, dan yang kedua thariqah ruhiyah. Thariqah nafsiyah, dia selesai dulu urusan dirinya, sehingga baru dia masuk kepada portal bab yang disebut dengan ruhiyah. Nah ini kuncinya di sini nih. Fayabqa ruhan faqat. Selesai dulu urusan nafsiyahnya. Kita zikir di qalbu, zikir di ruh, zikir di sir, zikir di khafi, zikir di akhfa, zikir di natiqah, zikir di kullu jasad, itu semuanya nafsiyah. Semuanya nafsiyah. Kan untuk menundukkan nafsiyah ini, zikir itu. Untuk menundukkan nafsiyah. Jika nafsiyah telah tunduk, baru masuk pada bab ruhiyah. Nah itulah yang sering dikalamkan tuh. Maka thariqah yang ada itu, bab pertamanya adalah menyelesaikan dulu urusan nafsiyah kita sebelum masuk dia ke bab ruhiyah. Kendati pun semua thariqah itu pada dasarnya adalah ruhi. Dan disebut juga pada dasarnya adalah al-Muhammadi. Nah, ada kata al-Muhammadinya itulah di situ porsi ruhinya itu. Nah, itulah gambaran. Ini kan gambaran bagi si salik. Karena judul kitab ini apa? Futuhul Ghaib. Lah bagaimana bisa futuh? Urusannya masih ada asbabnya. Kalau masih bergantung kepada asbab, nggak bakalan futuh. Jadi itu logikanya tuh. Jadi bukan ada nggak ada kaitannya dengan tema kitab ini, ada.
Karena ujungnya adalah untuk sampai kepada bab futuh. Maka untuk sampai ke bab futuh itu semuanya melalui ibtila, bala, fitnah, imtihan. Di sini siapa yang secara akademik sudah selesai pendidikannya? Secara akademik itu paling tinggi doktor ya? Ya kan, paling tinggi doktor. Setelah itu nggak ada lagi ujian-ujiannya. Itu Pak, menjelang doktor itu banyak sekali ujiannya. Benar nggak? Coba aja kita mulai dari TK aja udah ada ujian. Judulnya aja main-main, tapi ada ujiannya. Ya kan? SD ada lagi ujiannya. Mau tamat SD ada lagi. SMP ada lagi ujiannya. SMA ada lagi ujiannya. Jadi jangan bilang-bilang kita ini adalah misalnya tamat SD kalau tidak ada ujian dan dibuktikan dengan ijazah SD gitu kan. Ada ujiannya. Maka kalau begitu secara sepintas ujian itu apa? Ujian itu untuk naik tingkat. Ujian itu untuk naik tingkat. Maka kalau kita misalnya kembali kepada surah Al-Ankabut ya. Apa dalam surah Al-Ankabut itu? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berkata beriman lalu mereka tak diuji? Tar dulu. Bahasanya aja tadi ibtila. Cobaan itu dari awal tadi kita sudah kemas. Hidup dan mati cobaan. Semuanya cobaan. Maka jangan bilang beriman kalau tak diuji dulu keimanannya. Jadi kalau kita belum sampai kepada taraf wali, maka babnya semuanya imtihan semua, ujian semua itu. Ibtila semua. Tapi kalau wali ada diuji enggak? Hah? Wali ada diuji enggak? Nah, ini nih masalahnya nih. Wali itu enggak diuji dia. Kan ada wali. Wali itu paling nanti ini didadar, ini dibimbing. Di kalau istilah orang tukang emas itu disepuh gitu. Karena dia dibentuk. Wali itu dibentuk, bukan diuji. Dia dibentuk. Kalau mau ini cara bentuknya. Jadi begitu. Jadi kalau belum sampai kita pada taraf aktif ruh, itu masih ibtila. Ini sih masih. Tapi kalau sudah berada pada taraf ruh, nah itu kita dimulai dibentuk. Ini mau arahnya kemana? Dibentuk. Kita mau nanya. Kemarin kan baru selesai HUT TNI ya. Ya kan? Itu teman-teman yang di TNI itu pelatihannya, ini kan di sini ada senior kita ini yang mantan. Itu latihannya tampar-tampar begitu. Kemudian kadang ditendang juga, kadang disuruh guling-guling. Itu ujian atau dibentuk? Itu untuk membentuk. Untuk bentuk itu. Atau kita ganti pertanyaannya. Orang yang masuk, kita ambil sampel TNI ya. TNI itu dikatakan lulus, kemudian ikut pendidikan. Itu ikut pendidikan itu sudah pasti lulus enggak itu? Udah. Ikut pendidikan? Belum pasti lulus. Ada yang enggak lulusnya juga? Oh, berarti yang fatal ya. Babnya pembentukan kan?
Lagi-lagi pembentukannya. Jika dia sudah diterima masuk pendidikan, dia nggak orang biasa lagi, Pak. Dia sudah jadi tentara, tapi sedang dibentuk. Sedang dibentuk. Kalau dia dibentuk yang paling rendah, pangkatnya apa, Dak? Hah? Balok 1, bawah gini. Itu latihannya gimana tuh? Maka dia harus sesuai. Berarti dia di depan kan? Untuk apa namanya? Iya. Di depan dia itu. Maka harus dibentuk. Bagaimana dia tidak menjadi orang yang penakut. Tapi kalau dia dibentuk untuk jadi perwira, itu beda lagi. Nah, ini yang disebut dalam bab kewalian itu dengan bab tugas. Tergantung tugasnya apa, gitu ya. Bentuknya dia dibentuk kemana, itu dia. Nah, itu yang kita sebut ini sedang dibentuk. Oke. Tapi kalau belum aktif rohaninya, maka itu masih diibtila. Masih mau masuk bab register, ya kan? Selesai urusan nafsiyah, masuk bab register. Kalau sudah aktif, nah ini tandanya apa? Tanda aktif rohaninya gimana? Atau tanda nafsiyahnya tidak dominan lagi. Yang dominan itu sudah masuk ruhnya. Apa tandanya? Ini tandanya. Fala yara illa fi'lal haqqi azza wa jalla. Maka dia tidak memandang kecuali hanya fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ngelihat ini semuanya fi'lullah, perbuatan Allah aja semuanya. Ujungnya apa? Fayasiru muqinan muwahhidan daruratan. Sehingga jadilah dia yakin. Yakinnya bertambah, tauhidnya menjadi lebih baik. Secara spontanitas dia sudah langsung mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqta'an la fa'ila fil haqiqah illallah. Sehingga apa yang terjadi berikutnya? Dia sudah mengkat semuanya, bahwa tidak ada perbuatan secara hakikah illa Allah, kecuali perbuatan Allah. Itu kalau orang sudah aktif itu, maka bagi dia semua perbuatan fil haqiqah itu adalah perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan dia sudah masuk kepada enggak di thariqah lagi dia. Kalau berhubungan dengan qalbu, berhubungan dengan jasa dia, babnya thariqah itu. Tapi dia sudah masuk dalam, selesai dia bab thariqah, masuk dia bab hakikat. Nih, ruh aktif masuk bab hakikat. Kalau bab hakikat, kalamnya begini, nggak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala fil haqiqah. Ya, nggak ada ininya. Kalau bab hakikat itu kontan-kontan aja begitu. Nggak ada. Pada hakikatnya tidak ada perbuatan kecuali hanya perbuatan Allah. Dan pada hakikatnya tidak ada gerak dan tidak ada diam kecuali Allah. Dia ada masuk dia ke situ. Wala muharrika wala musakkina illallah wala khaira wala syarra wala darra wala naf'a wala ata'a wala man'a wala fataha wala khalaqa wala mauta wala hayata wala izza wala dhulla wala ghina wala faqra illa biyadillah. Kan? Tidak ada gerak, tidak ada diam kecuali Allah. Tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada kemudaratan, tidak ada manfaat, tidak ada pemberian, tidak ada manfaat, tidak ada fath yang terbuka dan terkunci, tidak ada mati, tidak ada hidup, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehinaan, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, illa biyadillah. Kecuali semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah sampai di situ. Sekarang kalau kita ukur kita ini masing-masing aja,
Jangan nunjuk-nunjuk gitu kan. Nah, kira-kira kita udah sampai di mana? Udah masuk di sini belum? Kan? Itu yang kita lihat tuh. Maka seperti yang kita katakan tadi, kalau sudah masuk dia bab sini, berarti dia sudah mulai berada pada porsi kekasihnya Allah. Lalu kalau begitu bagaimana? Fayasiru hina izin. Maka ketika itu katiflir radi fi yadi dhaqrin. Maka dia seperti orang yang anak yang menyusui. Kalau anak menyusui itu kan terserah aja bagi ibunya mau digimanain atau begitu susternya mau digimanain kan begitu ya. Terserah aja. Nah, ini yang tadi kita sebut bab pembentukan. Bab pembentukan. Mau digimanain aja boleh. Mau guling-guling di got, oke. Ujungnya jelas. Ujungnya jelas kan? Coba kita tanya lagi, udah ada enggak orang yang latihan pendidikan itu mundur dia? Nggak sanggup dia, karena dia nggak lihat ujungnya. Dia lupa bahwa itu adalah pembentukan, tapi bagi dia itu adalah ujian. Persepsi kan? Kalau mau dibentuk, mau jadi itu, ya begini bentukannya. Coba aja kalau kita bicara tentara Republik Indonesia itu. Kalau di Angkatan Darat itu, kan ada Kopassus, itu beda lagi latihannya. Kalau di Angkatan Laut ada marinirnya, ada pasukan kataknya. Itu kan beda-beda latihannya. Pembentukannya beda. Nah itu dia. Kadangkala, ya lagi-lagi yang tadi itu. Dia sedang dibentuk tapi gak sabaran. Ada juga yang dibentuk tapi gak sabaran. Nah kalau mau dibentuk ya seperti ini. Ya seperti bayi yang nyusu. Mau digimanain juga aman. Yang penting apa bagi bayi? Ada susunya. Coba tanya ke bayi itu. Ntar kalau udah gede tanyain maksudnya. Coba perhatikan, kita kan masing-masing punya anak dulu, yang tentu yang sudah punya anak ya, yang punya pengalaman ya, yang belum, nah, ntar dulu, ya Riyad ya, ntar dulu. Jadi kan begitu, nggak ada. Coba perhatiin anak-anak itu yang mau nyusu itu, atau yang sedang haus itu, dia nggak penting mau jalan, mau tiduran, mau dekat orang banyak, mau digendong di mana aja, terserah. Yang penting nyusu. Nah kita kan kadang-kala nggak sampai pada pasrah bab itu. Nah kalau di sini apa lagi sampelnya? Wal maid al ghasil fi yadil ghasil. Lalu seperti maid yang dimandikan oleh yang memandikan, terserah yang memandikannya gimana. Ada nggak maid protes? Hah? Pak jangan keras-keras dong gitu kan. Ini artinya apa? Kalau mau masuk bab ini, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Kalau kamu matikan dirimu sebelum kamu mati, apa aja dikasih Allah ya terserah Allah lah. Apa aja serahin deh sama Allah. Kan tadi mau dibentuk, judulnya aja mau dibentuk. Kadang-kala kita banyak masalah di sini. Kalau kita bawa ke kampus, kalau mau dibentuk jadi dokter, ya banyak Pak soalnya. Saya kalau ada dokter yang mau ujian gitu, yang kalah itu coret-coret aja, ya kan? Kalau dia nggak rujuk kepada rujukan asli, coret lagi. Kalau nggak mau rujuk ke rujukan asli, ngapain jadi dokter? Kan gitu. Kan karena sudah daftar mau jadi dokter, maka konsekuensinya apa? Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk dibentuk jadi dokter. Begitu juga jadi master. Maka harus ikutin polanya. Kalau mau jadi.
Sama di sini kan ada apa? Pembinaan anak-anak ya Ustaz ya. Itu kan mesti ikut kan aturan, karena mau dibentuk jadi apa? Mau dibentuk dia. Pesantren dulu. Kalau saya di pesantren itu tidak ngalamin seperti orang-orang di Jawa ngalamin ya. Kalau orang Jawa ngalamin itu ya ceritanya macam-macam. Kalau saya dulu pesantren itu saya ngekos. Awalnya ngekos saya. Ngekos. Kalau ngekos itu ya tergantung kitanya. Tapi kalau di asrama itu banyak ceritanya. Di asrama banyak ceritanya. Ya, kalau yang sudah pernah di asrama itu ceritanya macam-macam. Ya. Kadang kalau belajar itu disuruh berdiri macam-macam sebagainya. Lagi-lagi itu adalah bab pembentukan. Kalau orang memahami. Tapi kalau tidak ya kembali lagi. Sama tadi seperti berarti kita belum mematikan diri. Kalau belum mematikan diri nafsiannya masih aktif. Nah, itu yang dikatakan wal mayyit al-ghasil fi yadil ghasil. Seperti mayit yang dimandikan oleh orang mandikan, terserah orang mandikan, kita ngapain aja sudah. Gitu. Posisi kita mesti berada pada posisi itu. Kalau katanya ruhnya sudah aktif. Ya kan? Kalau ruhnya memang sudah aktif. Atau seperti apa lagi? Kal qurrati fi saulajanil faris. Atau seperti bola yang berada di tongkat orang-orang berkuda, itu terserah mau diapain aja, mau dipukul bagaimana aja terserah. Yang penting dipukul kan, kena gitu. Atau orang sedang main bola, yang penting bolanya ditendang. Tendang dulu bolanya. Lalu apa lagi? Yuqallabu wa yughayyaru wa yubaddalu wa yukawwanu wala haraka bihi fi nafsihi wala fi ghairihi. Lalu dia dibolak-balik. Ya kan? Makanya itu lagi-lagi kalau mau dibentuk, mau dibolak-balik, mau dipindah-pindah, mau diganti-ganti. Nah, ini kan nyampe di bab bergantian ini sudah susah kita ini. Taruhlah tadi guling-gulingnya oke gitu kan. Tapi pas bab diganti-ganti, nah kadang masalah lagi situ. Ya karena babnya adalah pembentukan, ya ganti-ganti itu juga bagian. Ganti-ganti itu. Wala haraka bihi fi nafsihi wala fi ghairihi. Geraknya itu tidak lagi geraknya dia. Artinya kalau kita bincang ini, rancangannya seperti robot gitu ya. Geraknya itu. Coba tanya sama orang-orang yang sudah jadi tentara itu. Dia mesti ikutin perintah siapa? Atasannya. Kan gak sesuai dengan geraknya dia lagi. Dia sudah dikendalikan. Nah, orang yang aktif ruhiyahnya, dia yang dikendalikan oleh ruhnya. Dia yang dikendalikan. Kalau nggak mau dikendalikan, jangan masuk wilayah itu. Kan sederhana. Fahuwa ghaibun an nafsihi fi fi'li maulah. Dia lenyap atau keberadaan dia tidak ada di depan maulanya. Seperti yang tadi dikatakan, la fa'ila illa Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Di depan Allah nggak ada dia. Ini kalau kita mau membuka futuhul ghaib itu, maka jangan ada kita. Nggak boleh ada kita. Kalau masih ada saya, nggak bakalan terbuka itu pintu. Man fil bab? Ana. Oh, ya tunggu aja di situ. Karena masih muncul ananiyahnya. Kalau di hadapan Maula itu nggak ada dalil lagi, ananya nggak ada. Lah kalau begitu yang ada apa? Yang ada adalah antallah la ilaha illa anta.
Maka ujungnya apa? Fala yara ghaira maulahu wa fi'luhu wa la yara siwahu. Dia tidak melihat selain Allah, dan dia juga tidak melihat perbuatan selain perbuatan Allah, dan dia tidak memandang kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah begitu, nah gimana ini? Wala yasma' wala yaqilu min ghairihi in absara falisun'ihi absar. Ini artinya apa? Kalau dia sudah sampai pada tahapan itu, seperti yang tadi kita sudah sebut, maka dia sudah berada dalam proses bab kewalian. Maka endingnya apa? Maka kalamnya, penglihatannya, kalamnya, jalannya, sebagainya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabi yasma, itu kata Allah dalam hadis qudsinya. Dia melihat dengan aku. Dia mendengar dengan pendengaranku. Maka supaya bisa sampai kita kepada bab itu, maka dari sekarang ini mesti kita lazimkan mengalamkan sesungguhnya kudratku dari kudrat Allah, iradahku dari iradah Allah, hidupku dari hidupnya Allah, samaku dari samanya Allah, basarku dari basarnya Allah, kalamku dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian bab muqaddimah untuk menuju ke situ. Kita pulangkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya bisa kita memandang itu dengan pandangan Allah. Enggak kita lagi yang memandang. Artinya apa? Kita enggak ngerasa diri kita lagi yang nasiah itu. Maka tadi disebut gerak dan diamnya itu, dia tidak bergerak dan tidak diam illa Allah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak saya lagi yang bergerak, enggak muncul lagi ananiyahnya itu. Wa in sami'a wa 'alima falikalamihi sami'a wa li ilmihi 'alima wa bi ni'matihi tana'ama wa bi qurbihi sa'ida wa bi taqarrubihi tazayyana wa tasharrafa. Kalau dia mendengar, mengetahui, berkalam, yang tadi seperti yang kita jelaskan, kalamnya itu dari Allah, ilmunya itu juga dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beri karunia juga Allah yang ngasih, dia didekatkan oleh Allah, itu bentuk kebahagiaan. Dan dia selalu menghiasi dirinya itu untuk mendekatkan diri dan selalu memuliakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah dikembalikan semua. Kalau bahasa apa yang sering kita kalamkan itu, pinang sudah kembali ke tampuknya, sirih sudah kembali ke gagangnya. Itu kalamnya ini. Kalau bahasa ayatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahagian dari kata rujuk itu, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi enggak ada lagi urusan kitanya. Maka berhentilah mengalamkan saya. Enggak saya lagi. Kalau sayanya masih anania, itu yang jadi problemnya. Wa bi wa'dihi taba wa sakana wa bihi tama'anna wa bi hadisihi anisa wa an ghairihi istahwasha wa nafar wa ila dzikrihi iltaja'a wa rakana wa bihi azza wa jalla wa thiqa wa alaihi tawakkal. Dia selalu berbahagia dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu nyaman dia. Orang kan kalau dalam bab akidah itu, kalau Allah sudah bicara bab janji, itu apa yang pikir dalam bab akidah itu? Ancaman itu? Bukan, siksaan itu. Nah, apalagi kalau kita bicara bab keadilan. Oh, udah selesai kita itu. Yang kita minta itu kan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah mendekat kepada Allah, mulailah tenangkan. Apalagi kalau Allah sudah bicara kepada dia, anisa, anis dia, jangan ditambah ujungnya.
Yang anis itu dia memiliki keintiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa sudah berkomunikasi dengan Rabb itu, dia sudah punya hubungan spesial dan dia sudah intim itu. Inilah yang dikalamkan oleh Syekh Qadir dalam Sirul Asrar itu. Kenapa hamba itu diturunkan dari ahsanut taqwim ke asfalasafilin untuk menambah kedekatan dan menambah kerinduan dan keintiman. Nih salah satunya untuk menambah anis. Maka kalau dia sudah begitu, maka dikalamkan laisa lahu anisu siwar rahman. Maka tidak ada lagi bagi dia keintiman dan kerinduan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lain enggak dipikirnya lagi. Wa an ghairihi istahwasa wa nafara, dan dari yang lain selain Allah udah enggan aja dia. Dari selain Allah lari aja dia. Nah, kalau kita kan ngejar selain Allah terus. Nah, sekarang yang ganggu-ganggu dia untuk jalan ke Allah tuh singkirin semua. Biarin aja orang mau bilang apa ya terserah. Tapi kan kebanyakan kita masih mikirin orang, nanti saya begini apa kata orang. Ya selalulah terperangkap di bab yang kita sering sebut dengan syirik khafi itu. Selalu aja ini kalau begini nanti ini gimana, ini. Selalu begitu. Nah, ini sudah mulai, udah orang mau bilang apa biarin. Artinya tidak memikirkan orang lagi. Geraknya bukan berdasarkan gerak orang. Bukan berdasarkan keinginan orang. Kalau kita kan masih banyak mikirkan bagaimana keinginan orang, bikin orang nyaman. Apalagi ustadz kadang-kala begitu juga. Dia bagaimana orang nyaman? Enggak. Sampai kapan kita begitu? Lalu kalau ustadz begitu, pertanyaannya Tuhannya jamaah atau Allah? Ya sampaikan saja. Sampaikan saja. Lalu kepada Allah Subhanahu wa taala dia percaya, wa alaihi tawakkal. Dia sudah sampai pada bab tawakal. Yakin benar dia kepada Allah. Coba kalau kita bicara bab sedikit bab. Ya, orang ini kan banyak sibuknya di bab rezeki ya. Banyak sibuknya di bab rezeki itu. Maka selalu arah permintaan itu kepada Allah yang Maha Razzaq. Itu oke sih, meminta kepada Allah yang Maha Razzaq itu iya. Cuman coba perhatikan. Bagi orang yang selalu minta di bab itu, coba perhatiin. Apalagi jika dihubungkan dengan bab pekerjaan. Coba dari dulu sampai sekarang, ada enggak orang mati karena dia nggak kerja? Ada nggak orang mati karena nggak kerja? Orang mati itu kan rezekinya udah habis. Nggak ada lagi yang mau dimakan, berarti udah selesai, habis suratannya. Maksudnya rezeki di atas dunia, nggak ada lagi rezekinya bagiannya untuk dunia, selesai deh, tutup buku. Ada yang mau tutup buku malam ini? Tutup buku. Nah, kadang-kala orang kan selalu mengukur dengan ya kerja itu iya. Jangan sampai nggak kerja juga kita. Apalagi kita sedang belajar misalnya. Oh, dapat beginian, udah ngapain kerja gitu kan? Enggak begitu juga pikirannya. Harus kerja. Lalu di situ baru tawakal. Jadi tawakalnya jangan di atas sajadah aja. Kerja itu di situ juga ada tawakal di situ. Kita tawakal itu sejak kita mulai kerja itu tawakal di situ. Jadi kalau sudah tawakal, ya Allah lengkapin semuanya.
Coba aja kalau nggak percaya. Ini kan babnya coba. Jangan hanya dengerin kata orang, coba. Lalu ketika dikalamkan, berzikir itu bikin tenang kolbu. Dia nggak percaya coba. Gitu. Coba deh semalam 1000 bisa. Coba aja dulu. Gratis kan? Gratis, nggak bayar lagi. Tinggal duduk aja di rumah kan? Wa binuri ma'rifatihi ihtada wa taqammasa. Dan dengan nur ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala dia diberi petunjuk, dan dengan itu dia berbusana. Dengan itu dia berpakaian dengan nur ma'rifat. Lagi-lagi babnya ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dengan makna liya'rifuni. Maka babnya ma'rifat di situ. Artinya apa? Kalau mau pindah kelas dari kelas nafsiyah pindah ke kelas ruhiyah, kuncinya ada di ma'rifatullah. Lah kalau nggak kenal gimana mau masuk? Mesti binuri ma'rifatihi. Nah, banyak lagi ujungnya tuh. Wa ala gharaib ulumihi tala'a wa ala asrari qudrati asrafa wa minhu sami'a wa wa'a thumma ala dhalika hamida wa athna wa syakara wa da'a. Oh, selesai itu. Jadi apapun yang ada sama dia, semua pemberian Allah itu artinya begini, tidak ada lagi yang dia sandarkan kepada dia. Semuanya sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah tidak hanya memberi yang zahir-zahir, yang asrar-asrar pun Allah berikan, yang dalam pemaknaan nur pun Allah berikan. Dan berdasarkan asrar-asrarnya Allah Subhanahu wa taala, disitulah seseorang itu diberi kemuliaan. Sehingga disitulah dikalamkan wa minhu sami'a wa wa'a. Maka dari situlah dia bisa ngapain? Mendengar. Sudah sampai dia di situ. Mendengar, dia dengan Allah dia dengar. Hadis-hadis yang sering kita baca dalam bab kewalian itu. Ujungnya apa? Ujungnya adalah pengumuman. Jika kita sudah dikalamkan oleh Allah, sudah dikatakan oleh Allah, mendengar dengan pendengaranku, melihat dengan penglihatanku, berjalan dengan aku, dan seterusnya, artinya sudah berada dalam kecintaan Allah, maka di situ akan diberikan pengumuman. Dikasih tahu pada malaikat, hai malaikat, itu saya sudah cinta itu seorang hamba. Kalamkan ke penduduk langit. Nah, itu namanya bab pelantikan. Bab apa namanya? Wisuda. Dia sudah disebut apa? Komandan gitu ya. Komandan lulusnya tuh. Sebutin doktor. Sebutin doktor. Sah disebut doktor kemana-mana. Ini doktor aja belum kan. Sebut kandidat-kandidat. Itu saya dulu maksudnya. Waktu belum selesai doktornya kan, baru nulis-nulis, tulis doktor kandidat Aldomi Putra gitu kan. Pede juga kita. Akhirnya kalau kita pikir-pikir malu juga kita kan. Belum pakaian kita dipakai. Walaupun sudah sekian persen kan. Itu kita dulu. Jadi malu kita tuh pakai itu. Maka kalau sudah demikian, ujungnya apa? Nggak ada kalam lain kecuali memuji dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalamnya alhamdulillah, asana'ulillah. Kalamnya adalah syukur. Selalu bersyukur, selalu mendoa kepada Allah. Oh, ternyata walaupun kita sampai di makom ini, kita tetap disuruh berdoa oleh Allah. Ini kadangkala kita kan begitu juga. Ini termasuk introspeksi diri saya ini. Kadangkala kalau udah ngaji beginian, katanya nggak mau berdoa kepada Allah, malu. Ada juga begitu, saya itu. Ternyata nggak begitu, tetap minta. Karena tugas kita adalah hamba. Salah satu aktivitas kita sebagai hamba itu adalah ngikutin perintah Allah. Perintah Allah itu salah satunya apa?
Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah. Minta itu babnya ibadah. Perintah. Kan nggak perlu debat lagi kita kan dengan orang-orang yang katanya ngapain doa setelah sembahyang, nggak ada katanya. Nah, biarin aja. Biarin aja. Lalu diiringi lagi apa? Ibadah yang lakukan semuanya adalah untuk mewujudkan rasa syukur. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi itu, saya beribadah ini kan ingin menunjukkan kepada Allah, menjadi hamba yang disebut dengan abdan syakura. Ingin menjadi abdan syakura. Nah, kita aja sekarang ibadahnya kualitasnya apa? Abdan syakura atau apa? Abdan aja belum gitu ya. Jangankan abdan syakura, abdan aja tanda tanya ya. Tanda tanyanya banyak gitu, Beb ya. Nah, itulah PR kita. Maka kalau kita kembali, semuanya itu dikemas dalam istilah ibtila. Kita ngaji beginian ini ada juga ibtilanya ini. Ibtilanya apa? Orang nggak ngaji ma'rifat nih, kasihan ente nggak ngaji ma'rifat, coba ikut gitu, ngaji gitu kan. Ujian, semuanya ujian, kan sudah dibilang tadi kata kuncinya. Hidup dan mati ujian. Artinya apa? Apa yang berhubungan dengan kehidupan semuanya ujian. Ujian semua. Itulah PR kita itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Dan bagaimana kita menghadapinya. Sama seperti yang tadi kita sebut. Kalau kita mau dibentuk, maka di situ tidak ada ujian. Karena memang dibentuk. Mau dijadiin apa? Jadi itu dia. Kalau tadi kita sebut orang yang sudah selesai urusan asbabnya, dia nggak ada asbab-asbab lagi. Dia nggak ada keinginan-keinginan apa lagi. Nggak ada keinginan lain. Coba tanya aja tuh pada orang yang tadi kita sampaikan tentara, sudah masuk, dia lulus, lalu ikut pendidikan, dia nggak mikir lain lagi. Mikirin cuma satu aja. Ikut apa kata komandan. Ya, nah itu juga di bab ini. Maka untuk itu kita lihat diri kita masing-masing. Ya. Jadi jangan disangka semuanya nggak ada ujiannya. Semuanya ujian. Kita yang ngajar ujian juga. Kita yang dengar uji juga. Semuanya tidak terlepas dari ujian. Maka yang ingin dilihat oleh Allah di situ apa? Kesabaran, kesungguhan, dan siapa yang paling baik. Itu poinnya di situ. Sudah 10:30. Artinya ini sudah habis juga. Nah, cukuplah sampai di situ. Semoga bermanfaat dan supaya kita nikmatin ini apakah posisi kita sedang selalu diuji-uji terus atau sedang berada dalam pembentukan. Nah, itu tergantung kita. Untuk itu mari kita kirimkan surat cinta yang begitu indah kepada Sang Maha Rahman dan kepada Sayyidina Rasulullah SAW dan kepada kolbu kita, agar sumbernya kolbu ini selalu dibimbing oleh para guru, oleh para mursyid, oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Syaulillahi lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdan وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
wa